Oke, halo semuanya. Ini adalah pertemuan ke-6 kita, dan pada pertemuan ke-6 hingga pertemuan terakhir nanti, teman-teman semua akan dipandu oleh saya. Saya yang bakal nemenin teman-teman belajar dari materi ke-6 hingga materi akhirnya. Oke, pada materi ke-6 ini yang akan kita bahas adalah intent. Kenalan intent yuk. Apa itu intent? Intent sendiri merupakan sebuah kelas dalam programming di Android yang berfungsi untuk melakukan suatu perpindahan halaman atau bisa dibilang activity. Jadi, kalau teman-teman cek seperti gambar yang di sini ya, sini. Nah, ini adalah halaman Gmail, list Gmail, dan ketika diklik salah satu itemnya di sini akan berpindah halaman ke halaman detailnya. Intent juga merupakan suatu objek yang terdapat dalam suatu activity di mana objek tersebut dapat berkomunikasi dengan activity yang lain, baik activity pada fungsi internal seperti memanggil activity dalam satu package ataupun beda package yang masih berada dalam satu project yang sama. Oke, dari penjelasan intentnya cukup sampai sini. Selanjutnya kita bahas jenis intentnya. Jenis intent ada dua macam. Yang pertama ada yang namanya intent eksplisit, yang dimana berfungsi untuk mengaktifkan komponen-komponen dalam satu aplikasi yang sama. Seperti misalnya berpindah halaman, berpindah activity, seperti contoh kasus yang sebelumnya kita bahas tadi. Dan yang kedua di sini adalah intent implicit. Kita memanggil fungsi activity yang sudah ada pada fungsi internal Android. Contohnya, seperti misalnya kita melakukan panggilan telepon, membuka SMS, dan juga misalnya membuka browser. Dan masih banyak hal yang lainnya. Oke, terus itu merupakan jenis dari intent, dan teman-teman tahu kita melakukan perpindahan data itu menggunakan yang namanya intent put extra. Seperti misalnya di sini ya, tadi kita punya Google, ketika diklik maka ada teks lagi di sini, yang mana perpindahan tersebut mendapatkan perpindahan data, membawa sebuah data dari activity satu ke activity yang lainnya. Dan metode ini merupakan mengirimkan data kepada halaman yang ditujunya. Teman-teman penasaran gimana cara bikin intent? Langsung aja langkahnya. Yang pertama, buatlah sebuah dua activity dan juga dua layout. Yang kedua, kita membuat sebuah button pada activity pertama dan juga activity kedua. Yang ketiga, kita mengimplementasikan sebuah class intentnya. Oke, langsung aja. Let's start the code. Buka Android Studio-nya. Di sini kita bikin project baru. Pilih yang empty activity. Terus kita kasih name-nya intent sample. Jangan lupa Kotlin dalam language-nya. Terus kita finish. Tadi kita di awal membuat sebuah button pada activity pertama dan juga activity kedua. Namun karena kita ingin juga melakukan perpindahan data, maka kita juga bikin sebuah teks di halaman pertama dan juga halaman keduanya. Oke, kita lanjut bikin sebuah activity di sini. Oke. Pilih new dan juga kita masih proses Gradle guys. Oke, kalau sudah kita bikin sebuah activity di sini, klik kanan.
klik kanan, terus pilih yang new dan pilih activity, pilih empty activity. Sini kita kasih name-nya second activity. Oke, finish. Kita balik ke activity main. Kamu tunggu hingga proses Gradle-nya sinkronisasi selesai dulu. Oke, udah selesai. Kita pilih yang desain sini, dan kita punya text field, dihapus saja. Oke, button, kita taruh button di tengah sini. Button ini ditarik dalam 4 garis. Untuk syarat dari constraint layout sendiri adalah ada 3 titik yang saling terhubung minimalnya. Di button sudah ada, terus kita punya text field tadi ya. Text field-nya ditambahkan di atasnya deh. Di atasnya kita tarik lagi. Yang ini cukup 3 titik, kita yang atas, yang sini taruh ke bawah sini gitu. Kita kasih margin, bawahnya kasih margin 32. Oke, kita ke teksnya. Nah, di text view sini teman-teman kasih teksnya di sini, misalnya halo, pindah halaman menggunakan data. Lalu text view, ID-nya text view dan juga button punya ID-nya button. Oke, kita pindah ke, kita copy saja yang sama, kita copy dan kita pindah ke activity second yang layoutnya, kita buka kodenya, kita paste di sini dan tambahkan 2 di sini, 2 step ID-nya. Oke, agar menunjukkan kalau ini di activity yang kedua, seperti itu. Yang ini teksnya dihapus karena kita bawa teks langsung dari activity yang pertama, jadi teksnya masih kosong gitu. Nah, kalau udah, kita coba untuk implementasikan sebuah kelasnya, kelas intent-nya. Kita ke main activity yang kelas Java, kelas Kotlin-nya. Terus tadi kita memiliki sebuah button dengan ID button. Pilih yang activity main ya, button, terus kita set on click. Pilih yang view, yang unit, dan juga kita enter. Kita bikin sebuah variabel pertama intent, yang mana berisi sebuah kelas intent content dengan this, yaitu main activity, serta kelas tujuannya. Kelas tujuannya adalah second activity. Oke, ketik 2 kali dan kelas Java. Di bawahnya kita bikin start activity, variabelnya dipanggil intent. Oke, coba kita buka kembali layoutnya. Di sini kita buttonnya kita kasih teks biar lebih jelas. Ini halaman, ini activity pertama. Oke, terus yang di second activity layoutnya kita kasih button teksnya ini activity kedua. Sorry, kayaknya lebih gampangnya ini pindah
ke activity 2. Gini aja ya, 1. Terus dan di activity mainnya kita ganti pindah ke activity 2 gitu. Oke, ini sudah. Kita balik lagi dan coba kita jalankan. Cukup simpel, kita menggunakan intent hanya menggunakan sebuah variabel, yang mana variabel ini mengandung sebuah kelas intent, dan isi dari parameternya yaitu kelas itu sendiri, yaitu main activity, serta kita koma selanjutnya kelas tujuannya kita, yaitu second activity. Panggil dan kita panggil sebuah metode yaitu start activity, yang mana metode ini mengandung sebuah parameter intent dari sebuah variabel tadi yang kita buat. Ya, sudah kebuka dan ini halaman pertama. Ini masih belum kita pindahkan datanya ya. Kita klik dan ini sudah pindah ke halaman kedua. Namun di sini kita belum bisa pindah ke halaman activity 1. Karena apa? Karena di second activity belum kita tambahkan sebuah metodenya. Kita tambahkan saja di sini dan button 2 set on click sama seperti yang tadi. Kita tambahkan file intent sama dengan intent. Kita disnya itu dari second activity. Oke, kelas tujuannya itu activity kelas Java. Oke, kita panggil lagi metodenya itu start activity intent. Kita cek hasilnya. Ini halaman pertama, kita klik pindah ke activity 2. Ini halaman kedua, kita klik pindah ke activity pertama. Ini adalah activity yang pertama. Dan gimana caranya kita pindahkan data yang ini ke activity kedua ini? Sini. Itu kita tambahkan beberapa baris kode di main activity dan juga di second. Kita tambahkan sebelum start, panggil variabelnya yaitu intent, tambahkan sebuah metode yaitu intent code extra. Nah, di sini ada dua parameter yaitu string name dan juga value. Name-nya di sini adalah key-nya. Kita isi misalnya key kuncinya misalnya data. Value-nya dari sebuah text view yaitu text view dot text to string. Oke. Text view dot text to string ini adalah sebuah teks yang ada pada text view ini, yaitu teksnya ini. Dan di second activity kita tambahkan di sini text view 2 dot text sama dengan intent get
put extra, get string extra. Di sini key-nya adalah tadi itu key-nya data ya, data. Oke, seperti ini. Kalau udah, coba kita run. Dan ini adalah teksnya, kita klik pindah. Nah, ini ada datanya juga. Kalau misalnya teman-teman mau tahu perbedaannya, kita tambahkan di sini data 2 tambah hal activity kedua, activity second, gini aja deh. Oke, kita run. Sorry, ini nggak ada spasinya ya. Oke, kalau nggak kita kasih jarak di sini, /m di bawah. Oke, kita run ulang. Oke, di sini halo pindah halaman menggunakan data. Kita pindah ke activity 2 dan di sini hasilnya adalah halo pindah halaman menggunakan data, dan ini adalah activity second yang telah kita tambahkan tadi di sini. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita yang di ke-6 ini. Kita akan bahas materi ke-7, masalah fragment. Oke, terima kasih. Selamat belajar.